Panggiburan dan kawan-kawan pada tahun 2024, suku bunga itu merupakan salah satu variabel ekonomi yang pengaruhnya sangat luas. Suku bunga ini itu berpengaruh terhadap perekonomian negara dan juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, Bank Indonesia ini itu merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia ini itu memiliki peran yang sangat besar, antara lain yaitu untuk membuat kebijakan moneter. Nah, suku bunga ini itu memiliki peranan yang penting, yang mana yang ini itu diatur oleh Bank Indonesia. Dan juga suku bunga ini itu mampu mempengaruhi valuta asing dan juga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu machine learning. Machine learning ini itu merupakan salah satu metode yang memungkinkan program komputer memiliki kecerdasan dengan belajar dari data yang diberikan untuk memperoleh pengetahuan yang kemudian dapat membantu manusia untuk mengambil suatu keputusan. Nah, machine learning ini itu memungkinkan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang tidak terlihat secara langsung sehingga dapat memberikan solusi atau prediksi secara lebih akurat. Nah, dalam konteks analisis data, machine learning ini itu merupakan alat yang sangat penting untuk mengelola data yang sangat besar atau big data secara efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya untuk SVM atau Support Vector Machine merupakan suatu metode machine learning untuk klasifikasi yang dapat menghasilkan proses pembelajaran yang kemudian dipisahkan oleh garis hyperplane menjadi dua kelompok. Nah, SVM ini itu dimodifikasi untuk masalah regresi yang kemudian menjadi SVR, yang dimana konsep dari SVR ini itu memaksimalkan hyperplane sehingga dapat memperkecil errornya. Nah, SVR ini itu merupakan turunan dari SVM yang kemudian dimodifikasi untuk memperoleh prediksi. Nah, salah satu cara untuk menentukan parameter terbaik pada mode SVR adalah menggunakan grid search optimization, yaitu membagi jangkauan parameter yang akan dioptimalkan ke dalam grid dan melintasi semua titik untuk mendapatkan parameter yang optimal. Nah, terdapat beberapa fungsi kernel dalam SVR, antara lain kernel linear, kernel radial basis function, kernel polinomial, dan juga kernel sigmoid. Nah, masing-masing kernel ini itu memiliki fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Nah, dari latar belakang tadi, metode SVR akan diterapkan pada data tingkat suku bunga Bank Indonesia dari periode Januari 2014 hingga Desember 2023 menggunakan fungsi kernel linear, radial basis function, polinomial, dan juga sigmoid untuk membandingkan kinerja masing-masing kernel dalam menghasilkan prediksi yang akurat sesuai dengan karakteristik data. Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang pertama itu bagaimana menentukan parameter terbaik model SVR dengan menggunakan fungsi kernel linear, polinomial, radial, dan juga sigmoid. Kemudian yang kedua, bagaimana akurasi hasil prediksi tingkat suku bunga Bank Indonesia menggunakan metode SVR. Yang ketiga, bagaimana hasil prediksi tingkat suku bunga Bank Indonesia pada Januari 2024. Nah, untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk menentukan parameter terbaik pada model SVR dengan menggunakan fungsi kernel linear, kernel polinomial, kernel radial, dan juga kernel sigmoid. Yang kedua itu untuk mengetahui akurasi hasil prediksi tingkat suku bunga Bank Indonesia menggunakan metode SVR. Dan yang ketiga untuk mengetahui hasil prediksi tingkat suku bunga Bank Indonesia pada Januari 2024. Kemudian untuk sumber data yang kami gunakan, data ini itu merupakan data sekunder dari BPS pada Januari 2014 hingga Desember 2023. Nah, variabel yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk variabel Y suku bunga periode ke-T, variabel X1 suku bunga periode ke-T kurang 1, dan variabel X2 suku bunga periode ke-T kurang 2. Nah, untuk metode analisisnya itu ada 8. Yang pertama yaitu untuk pengambilan data dari situs BPS, yang kedua pre-processing data, yang ketiga analisis deskriptif, yang keempat pembuatan plot PACF, yang kelima pembagian data menjadi data training dan data testing, yang keenam analisis SVR menggunakan RStudio yang terdiri atas pemilihan parameter terbaik dengan algoritma
Grid Search Time Series Cross Validation. Yang kedua kemudian evaluasi ketepatan hasil prediksi dengan hyperplane terbaik dan juga prediksi dengan model SVR dengan parameter terbaik. Yang ketujuh itu perbandingan data hasil prediksi tingkat suku bunga Bank Indonesia dengan data aktual. Kemudian yang terakhir yaitu identifikasi kebaikan model dan memberikan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Pertama-tama akan dilakukan tahap reprocessing data. Jadi pada tahap ini akan dilakukan identifikasi missing values dan juga outlier pada data yang akan digunakan dalam analisis. Dan mengapa tahap ini merupakan tahap yang penting? Karena missing values dan outlier ini dapat mempengaruhi hasil analisis atau model yang akan dibangun, juga mampu mempengaruhi performa dari model yang akan dibangun secara signifikan. Nah, identifikasi missing values dan outlier ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software RStudio. Untuk melakukan identifikasi missing values akan digunakan fungsi is.nr. Sementara untuk menghitung jumlah missing values-nya akan digunakan fungsi sum. Selanjutnya untuk mengidentifikasi outliers akan digunakan fungsi yang dibangun, yaitu nama fungsinya hitung underscore outliers. Nah, pada fungsi ini digunakan metode IQR atau interquartile range. Nah, pada metode ini kita akan mengidentifikasi outlier dengan cara menghitung IQR, yaitu selisih antara kuartal 3 dan kuartal 1. Kemudian kita akan menganggap data itu sebagai outlier apabila data tersebut berada di luar rentang antara kuartal 1 dikurang 1,5 IQR sampai kuartal 3 ditambah 1,5 IQR. Nah, setelah dilakukan identifikasi, ternyata pada data tidak ada missing values maupun outlier, sehingga dapat dinyatakan bahwa data telah siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Adapun statistik deskriptif dari data tingkat suku bunga Bank Indonesia periode Maret 2014 sampai Desember 2023 diperoleh bahwa nilai minimum sebesar 3,5%, yaitu nilai ini terjadi pada bulan Februari 2021 hingga bulan Juli 2022. Kemudian kuartal 1 sebesar 4,25, median sebesar 5,25, min atau rata-rata sebesar 5,394, kuartal ketiga sebesar 6,5%, dan juga nilai maksimum sebesar 7,75% yang terjadi pada bulan November 2014 hingga bulan Januari 2015. Selanjutnya dilakukan penentuan log signifikan. Nah, penentuan log signifikan ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen dari model. Nah, jadi kita dengan menggunakan log signifikan ini kita bisa mengetahui data tingkat suku bunga Bank Indonesia mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap data tingkat suku bunga Bank Indonesia yang akan ditentukan nanti. Nah, jadi untuk mengidentifikasi log signifikan kita menggunakan plot PACF atau partial autocorrelation function, yaitu dengan menggunakan fungsi PACF pada software RStudio. Diperoleh plot seperti berikut, dan berdasarkan plot tersebut kita bisa lihat bahwa log yang cut off adalah log 1 dan log 2, sehingga dapat dinyatakan bahwa log 1 dan log 2 itu signifikan. Ini berarti bahwa tingkat suku bunga pada periode T itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pada periode T-1 dan juga periode T-2. Selanjutnya dilakukan pembentukan data frame dengan menggunakan software RStudio. Jadi kita menggunakan fungsi proses underscore data underscore width underscore length. Nah, jadi pada fungsi itu akan ada variabel input, yaitu variabel data dan juga variabel log yang signifikan. Nah, data yang diinput berupa data univariat, kemudian data univariat itu akan dibentuk menjadi data frame seperti berikut, di mana T ini dimulai dari 3 sampai 120 karena T itu diinisialisasi dimulai dari log maksimum plus 1. Jadi log maksimumnya tadi itu kan log yang signifikan tadi itu kan 1 dan 2. Log signifikan itu, log maksimumnya itu berarti 2. Nah, karena log maksimumnya 2, maka 2 plus 1 itu 3, dan 120 itu adalah periode terakhir dari data. Kemudian untuk kolom DT di sini diisi dengan data tingkat suku bunga pada periode T, yaitu pada periode 3. Kemudian Z-1 ini adalah data tingkat suku bunga Bank Indonesia pada periode 2, yaitu 3-1. Yang ini data tingkat suku bunga Bank Indonesia pada periode T-2, yaitu 3-2, yaitu pada periode pertama. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai metode SVR. Jadi SVR ini adalah penerapan SVM atau super vector matching untuk kasus regresi. Nah, SVR dan SVM ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu yang pertama sama-sama memaksimalkan margin, dan yang kedua adalah sama-sama menggunakan 3 channel untuk memetakan data.
Nah, pada SPR ini kita itu akan mencari hyperplane dengan banyak data dan nilai epsilon insensitive loss yang kecil. Kemudian kita itu akan mencari suatu fungsi fx di mana selisih antara y dengan fx ini, apabila selisih antara y dengan fx ini kurang dari sama dengan epsilon, maka kita akan mengabaikannya atau kita mentolerir kesalahan sebesar suatu nilai yang kurang dari atau sama dengan epsilon. Nah, fungsi fx itu dapat dinyatakan seperti persamaan berikut, di mana fx merupakan fungsi regresi, omega merupakan bobot vektor, cx merupakan fungsi pemetaan di ruang filter f, dan d merupakan konstan K. Nah, omega ini dapat diperkecil dengan meminimalkan norm omega, yaitu dengan mencari perkalian titik antara w dengan w, atau dapat dinyatakan sebagai minimum setengah norm w kuadrat dengan syarat y kurang dari omega transpose cx dikurang b kurang dari sama dengan epsilon, dan juga w transpose cx tambah b kurang y kurang dari sama dengan epsilon. Nah, pada metode SPR ini ada beberapa parameter yang perlu kita optimalkan untuk mendapat model yang terbaik. Nah, jadi yang pertama itu ada parameter cost atau C. Nah, parameter cost ini terdapat di semua jenis fungsi kernel untuk SPR. Nah, pada gambar A ini dapat dilihat bahwa model menggunakan nilai C yang besar. Nah, apabila menggunakan nilai C yang besar, maka decision boundary-nya itu akan semakin sempit. Apabila decision boundary-nya itu semakin sempit, maka kita akan mentolerir kesalahan yang kecil. Karena kita mentolerir kesalahan yang kecil, maka sifat generalisasi dari model itu akan menghilang. Sedangkan pada gambar ini, pada gambar B, ini merupakan model ketika nilai C-nya itu kecil. Nah, apabila nilai C-nya itu kecil, maka decision boundary-nya itu akan semakin lebar. Nah, akibatnya kita akan mentolerir kesalahan yang cukup besar. Selanjutnya ada juga parameter gamma. Nah, parameter gamma ini menentukan seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh sebuah proses training atau pelatihan. Nah, pada gambar A ini nilai gammanya itu kecil, sehingga kita karena nilai gammanya itu kecil, maka titik-titik yang berada di sekitar garis hyperplane maupun yang berada jauh dari garis hyperplane itu akan dipertimbangkan dalam perhitungan. Sedangkan gambar B ini adalah gambar ketika gammanya tinggi atau besar. Akibatnya titik-titik yang berada di sekitar garis hyperplane itu yang akan dipertimbangkan dalam perhitungan. Adapun parameter degree atau D itu merupakan parameter yang hanya digunakan pada jenis fungsi kernel polinomial. Nah, parameter degree ini apabila semakin tinggi, maka hyperplane-nya itu akan semakin melengkung. Selanjutnya ada juga parameter epsilon. Nah, parameter epsilon ini menentukan seberapa besar toleransi kesalahan pada nilai fungsi fx. Nah, sifatnya itu menyelubungi fx dengan bentuk zona yang disebut sebagai error zone. Jadi ini merupakan error zone antara titik ini, garis yang putus-putus ini sampai garis putus ini disebut sebagai error zone. Jadi apabila suatu titik berada jatuh di antara dua garis putus-putus ini, kita akan mentolerir kesalahan tersebut. Sedangkan apabila suatu titik data jatuh di luar garis putus-putus ini, maka dia akan dikenai penalti sebesar C. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan metode SVR. Pada metode SVR ini terdapat beberapa fungsi kernel yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu fungsi kernel linear. Fungsi kernel linear merupakan fungsi yang paling sederhana dan tidak melakukan transformasi non-linear pada data. Kernel linear baik digunakan saat data dapat dipisahkan secara linear. Parameter yang umum digunakan pada fungsi ini yaitu parameter bias yang dinotasikan dengan C, yang mengatur posisi batas keputusan SVR. Bentuk fungsinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu kernel radial basis function. Fungsi basis radial atau juga dikenal dengan sebutan kernel RBF atau kernel Gaussian, yang mana pada fungsi ini digunakan parameter epsilon, gamma, dan cos untuk mengatur sebaran dari kernel. Bentuk fungsinya dapat dilihat pada layar. Kemudian yang ketiga yaitu kernel polinomial. Gangguan data atau representasi fitur yang buruk seringkali mengakibatkan kesulitan dalam memisahkan data secara linear.
Nah, untuk mengatasi hal ini, data dapat dipetakan ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi menggunakan fungsi kernel polinomial. Fungsi kernel polinomial digunakan baik untuk hard margin maupun soft margin dalam menangani pola nonlinear. Pada fungsi ini, terdapat beberapa parameter diantaranya cos, epsilon, gamma, dan degree. Bentuk fungsinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu kernel sigmoid. Fungsi kernel sigmoid merupakan alat dalam SVR yang memungkinkan transformasi data ke dalam bentuk nonlinear menggunakan kurva sigmoid. Hal ini sangat berguna ketika data tidak dapat dipisahkan secara linear dalam dimensi fitur asli. Dengan mengatur parameter epsilon, gamma, dan cos secara optimal, SVR dapat menghasilkan hasil regresi yang optimal untuk data yang kompleks dan tidak linear. Bentuk fungsinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, dilakukan pembangunan model SVR dengan Grid Search Optimization. Analisis awal dilakukan pada langkah ini yaitu melakukan pembagian data. Pembagian data dilakukan dengan proporsi 80/20, di mana 80% dari data akan dijadikan sebagai data latih, dan sisanya sebanyak 20% akan dijadikan sebagai data uji. Setelah bagian data dilakukan, selanjutnya adalah mencari kombinasi hyperparameter terbaik menggunakan metode Grid Search Optimization. Setelah membagi data menjadi data latih dan data uji, selanjutnya kita mencari kombinasi hiperparameter terbaik menggunakan metode grid search. Yang pertama akan dijelaskan terkait bagaimana kami mendapatkan hiperparameter terbaik menggunakan kernel linear. Dan di sini untuk nilai hiperparameter kernel linear sendiri itu ada dua, dia ada cos dan juga epsilon hiperparameternya, dan nilai percobaannya itu 0,01, 0,01, 0,1, dan 1. Begitupun untuk nilai percobaan epsilon. Dengan menggunakan sintaks Studio, kami menggunakan fungsi expand grade untuk memilih nilai-nilai hiperparameternya, dan kemudian untuk melakukan iterasinya kami menggunakan fungsi for, sehingga di sini kita bisa lihat jumlah iterasinya itu sebanyak 16 dengan iterasi terbaik ada pada iterasi keempat dengan yaitu 1 epsilon 0,01, mape terkecil yaitu 1,66652. Kernel yang kedua, kernel radial basis function atau biasa dikenal dengan kernel RDF. Di sini kita bisa lihat hiperparameternya itu ada 3, ada cos, gamma, dan epsilon dengan nilai percobaan 0,001, 0,01, 0,1, dan 1. Begitupun untuk gamma dan epsilonnya, nilai percobaannya sama seperti cos. Nah, kemudian iterasi yang terbentuk itu sebanyak 64 dengan iterasi terkecil kita bisa lihat pada iterasi ke-24 dengan nilai cos 1, gamma 0,01, epsilon 0,01, dan mape terkecil yaitu 9,4185. Kernel yang ketiga yaitu kernel polinomial. Di sini untuk hiperparameter dari kernel ini itu ada 4, ada tambahan parameter yaitu degree. Nah, jadi hiperparameternya ada cos, gamma, epsilon, dan degree. Untuk nilai percobaan sama tadi seperti kernel sebelumnya yang nilainya, tapi untuk hiperparameter degree itu kami memilih nilai percobaannya itu 2 dan 3, sehingga membentuk iterasi sebanyak 128 dengan iterasi terbaik yaitu 92 dengan nilai cos 1, gamma 0,1, epsilon 0,1, degree 3, dan mapenya itu mape terkecil 29,7215. Yaitu fungsi kernel sigmoid. Nah, di sini dia kembar parameternya dengan RDF yaitu cos, gamma, dan epsilon dengan nilai percobaan juga sama. Nilainya yaitu 0,01, 0,01, 0,1, dan 1. Dan jumlah iterasi yang memperoleh 64 dengan iterasi terbaik ada pada iterasi ke-44. Nilai cosnya 1, epsilon 0,1, gamma 0,1, dengan mape terkecil 7,43912. Selanjutnya di slide ini sebenarnya kita melihat tingkat akurasi model dengan hiperparameter terbaik. Sebenarnya ini hasil dari iterasi-iterasi yang tadi termasuk hiperparameter terbaiknya ditampilkan pada slide ini, di mana di sini kita bisa lihat hiperparameter terbaik dari keempat fungsi kernel. Ada kernel linear dengan nilai cos 1, epsilon 0,01, dan mape terkecilnya 1,66652, dan kernel radial basis function atau RDF dengan nilai cos 1, gamma 0,01, epsilon 0,01 dengan mape 9,418. Kernel polinomial cosnya 1, gamma 0,1, epsilon 0,1, degree 3 dengan mapenya 29,7215, dan model yang terakhir itu model kernel sigmoid. Dengan model sigmoid itu kita
lihat nilai cosnya 1, gamma naiknya 1, epsilon naiknya 1 dengan efektivitas 7,439,12. Nah, setelah kita melakukan iterasi dengan melihat kita parameter terbaiknya, kita selanjutnya akan melakukan peramalan untuk beberapa periode menggunakan masing-masing model dengan data input berupa data uji. Nah, setelah dilakukan peramalan dengan data testing suku bunga Bank Indonesia, maka kita bisa lihat perbandingan model dari keempat fungsi kernel. Di sini kita bisa lihat kernel linear memiliki mate 4,39, kernel RBS memiliki mate 4,3, kernel polinomial memiliki mate 6,62, dan kernel sigmoid memiliki mate 4,7. Pada sintaks A, kami menggunakan fungsi SVR untuk membangun model sehingga kami mendapatkan hasil seperti ini dengan variabelnya yang seperti sudah saya jelaskan, di mana di sini model SVR kernel radial basis function memiliki mate yang terkecil yaitu 4,37, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kernel RBS ini dia lebih akurat dalam melakukan prediksi tingkat suku bunga Bank Indonesia dibandingkan dengan model SVR kernel seperti kernel linear, polinomial, dan sigmoid. Dalam melakukan prediksi tingkat suku bunga Bank Indonesia, kita akan menggunakan atau memprediksi data suku bunga Bank Indonesia dengan menggunakan model CVR kernel radial basis function atau SVR. Setelah data diprediksi dengan model SVR kernel radial, diperolehlah hasil prediksi yang tertera pada tabel pada slide. Tabel berikut kami peroleh dengan bantuan RStudio, di mana kami membuat data frame yang terdiri dari periode, aktual, dan prediksi. Periode ini dimulai dari periode 95, yakni pada bulan Januari tahun 2022, sampai dengan periode 118, yakni pada bulan Desember tahun 2023. Nilai aktual pada data testing tingkat suku bunga Bank Indonesia, dan prediksi ini merupakan hasil prediksi dari peramalan data testing suku bunga Bank Indonesia. Selanjutnya, kami melakukan visualisasi untuk melihat perbandingan dari nilai aktual dan nilai hasil prediksi tingkat suku bunga Bank Indonesia. Jadi kami menggunakan package ggplot2 pada RStudio, di mana fungsi AS itu kolom waktu dipasang pada sumbu X yang kami beri nama tanggal, lalu label sumbunya merupakan nilai tingkat suku bunga. Pada grafik, kita melihat bahwa garis putus-putus berwarna merah ini merupakan hasil prediksinya, sedangkan garis berwarna biru ini merupakan nilai aktual pada data testing suku bunga Bank Indonesia-nya. Pada grafik lihat bahwa hasil prediksi ini sudah mendekati dengan nilai aktual dengan akurasi sebesar 4,37%, mengindikasikan bahwa model sangat baik dalam melakukan peramalan. Lalu, pengujian kebaikan model dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini adalah nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen, yakni ZT, terhadap variabel dependen. Dengan rumus koefisien determinasi seperti yang tertera pada slide, nah, Y topi ini merupakan hasil dugaan variabel respon ke I. Y bar ini merupakan rata-rata dari variabel respon, dan Y ini merupakan nilai variabel respon ke I-nya. Nah, dengan menggunakan bantuan RStudio, kami memperoleh R² itu sebesar 92,60%, yang artinya tingkat suku bunga Bank Indonesia 2 periode sebelumnya dapat menjelaskan variasi tingkat suku bunga Bank Indonesia sebesar 92,60%, dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain. Lalu, peramalan suku bunga. Model SVR yang telah dilatih itu digunakan untuk melakukan peramalan tingkat suku bunga pada periode bulan Januari 2024. Jadi, dalam peramalan ini kami menggunakan variabel input utama, yakni ZT-1 dan ZT-2. ZT-1 itu merupakan nilai tingkat suku bunga pada periode sebelumnya, yakni bulan Desember tahun 2023. ZT-2 itu adalah nilai tingkat suku bunga pada 2 periode sebelumnya, yaitu pada tepatnya itu bulan November tahun 2023. Nah, nilai suku bunga pada bulan November 2023 itu sebesar 6, dan nilai tingkat suku bunga pada bulan Desember 2023 itu sebesar 6, sehingga diperolehlah hasil prediksi untuk bulan Januari tahun 2024 sebesar 5,939636, yang artinya dari dua data sebelumnya ini terjadi penurunan kecil pada data tingkat suku bunga untuk bulan Januari 2024. Nah, kesimpulan, hasil prediksi model SVR ini
memperoleh tingkat akurasi tinggi dengan MAPE sebesar 4,73552%. Nilai R-square sebesar 92,60% menunjukkan bahwa suku bunga 1 dan 2 periode sebelumnya itu menjelaskan variabilitas suku bunga sebesar 92,60%. Prediksi suku bunga, di mana dalam memprediksi suku bunga Januari 2024 digunakan data tingkat suku bunga pada bulan November dan Desember tahun 2023 yaitu sebesar 6%, sehingga diperolehlah hasil prediksi tingkat suku bunga pada bulan Januari 2024 sebesar 5,939536%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan kecil tetapi tidak signifikan. Nah, penurunan suku bunga ini mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni meningkatkan investasi dan konsumsi, tetapi berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar dan meningkatkan resiko inflasi. Sehingga, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.